Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awal pertemuan setelah masa pandemi COVID-19 di kampus 3 SMA Islam Manusia Pulau Kijang, yang awalnya selama wabah COVID menyerang, ya, kita di sini mulai tanggal 16 Mei, ya, ada perintah anak-anak diliburkan, ya. Dalam kurun waktu yang begitu lama, banyak sekali proses belajar mengajar yang berani saya mengatakan bahwa itu terhambat, ya. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Yang pertama, SMA yang awalnya itu kita sedang ujian UAS-BN dihentikan karena adanya wabah. Akhirnya seluruh kegiatan UAS-BN itu diberhentikan, dilanjutkan lagi persiapan untuk UN. Insya Allah pada awalnya jadwalnya itu tanggal 13. Akhirnya dengan adanya wabah, seluruh kegiatan itu ditiadakan, ya. Kesepakatan kita mengikuti petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa nilai dikelola dari semester bawah. Jadi ujian ditiadakan, anak-anak lulus dengan tanpa ada pertemuan sekalipun, dan itu pun membuat anak-anak sepertinya kecewa. Tapi insya Allah kita ambil hikmahnya. Yang paling membuat anak-anak lebih kecewa lagi, kita sudah punya schedule buat jalan-jalan touring untuk mengakhiri kegiatan mereka di kelas 12. Rencananya itu mau ke Jambi, ya, karena adanya wabah, semuanya terkendala. Sampai sekarang anak kelas 12 itu seolah-olah mereka belum siap untuk meninggalkan Alusnia, walaupun formalnya itu sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Saya sebagai wali kelas 12 juga sampai sekarang anak-anak sering kali menchatting, Bu, kapan kita ada pertemuan terakhir? Jawaban saya hanya mohon bersabar, kita tunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi, karena SMA itu merujuknya ke provinsi. Kita menunggu, walaupun di lingkungan kita Pulau Kijang ini wabah COVID itu kita masuk zona masih aman, ya, tapi seluruh kegiatan harus dihentikan. Dan itu untuk kelas 12. Untuk kelas 10 dan kelas 11 kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan di rumah. Anak-anak tidak dibenarkan untuk mengadakan pertemuan. Jadi kita hanya mengirim tugas ke anak-anak melalui grup WA. Grup WA ada yang melalui pelajaran daring, ya, melalui internet. Yang insya Allah hari ini juga nilai rapor untuk kelas 11 dan 12 itu akan dirampungkan dan diambil dari nilai tugas-tugas yang sudah dilaksanakan selama belajar di rumah, ditambah lagi nilai harian. Jadi ujiannya itu merupakan tidak ada ujian soal yang dikerjakan, tapi semuanya tugas berupa portofolio, ya. Insya Allah penerimaan rapor untuk kelas 10 dan kelas 11 itu tanggal 27 Juni ini nanti. Dan itu pun kita tidak tahu prosedurnya bagaimana, ya. Kalau masih seperti biasa berarti anak menerima rapor itu datang sendiri-sendiri tanpa dikasih, kita hanya mengasih batas waktu minimal dan maksimal. Akhirnya mereka pun tidak datangnya dengan bergerombolan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita sebagai pengelola pendidikan juga mengutamakan protokol kesehatan, ya, walaupun sekarang beredar ada istilah new normal, jaga jarak, cuci tangan sudah kita sediakan di luar, masker juga masih tetap, ini saya buka karena mau ngomong. Ya, insya Allah itu kita utamakan protokol kesehatan. Dan pesan kami dari pengelola sekolah SMA Islam Manusia, mudah-mudahan
wabah ini cepat berlalu, dan kita juga sangat rindu situasi belajar mengajar yang diadakan di sekolah dan penyambutan anak-anak tahun ajaran 2020-2021 dapat berjalan dengan normal seperti biasa. Akhirnya kurikulum yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai harapan kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, tentu saya kira harapan kita semua sama, supaya suasana yang sekarang sangat dipengaruhi oleh kondisi penyebaran virus corona atau yang kita lebih kenal dengan COVID-19 ini bisa normal seperti sedia kala, sehingga aktivitas kita di dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan khususnya, bisa berjalan normal kembali ya, karena kita tahu akibat penyebaran virus ini, walaupun kita tidak begitu besar pengaruhnya, tapi kekhawatiran kita terhadap menjangkitnya virus corona ini di tempat kita sangat besar kekhawatiran kita, sehingga kita juga sangat khawatir karena daerah kita ini termasuk daerah yang banyak penduduknya bekerja di luar. Dan setelah kemarin kita mendengar bahwa Kabupaten Indragiri Hilir terpapar beberapa orang, bahkan dari seberang Sanglar yang dekat dengan kecamatan juga ada yang positif. Namun alhamdulillah sekarang sudah kita dengar informasinya bahwa yang terpapar kemarin, yang bukan terpapar bahkan positif corona itu sudah sembuh. Namun belakangan kan kita dengar lagi ada lagi yang positif lagi satu. Nah, kita berharap saja semoga Allah melindungi kita semua sehingga virus corona ini cepat berakhir penyebarannya dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lah. Begitulah. Karena kalau mengenai dampak, sangat besar sekali dampaknya. Memang pemerintah itu mencanangkan belajar daring, tapi ya sama-sama kita ketahui lah daerah kita ini yang belum 100% merata mengenai sinyal, sehingga itu menjadi kendala besar bagi peserta didik untuk belajar daring. Begitu juga kepemilikan terhadap gadget itu sangat terbatas, tidak semua anak mempunyai perangkat seperti itu, sehingga kemarin Bapak jumpa dengan siswa, bagaimana dianya, Pak, daring katanya. Jadi kamu bisa mana? Sama teman. Kenapa sama teman? Handphonenya tak ada, jadi lupa sama teman. Ya, artinya itu salah satu fakta di lapangan. Kita tak bisa tutup mata tentang itu. Ada yang seperti itu. Walaupun itu tidak bisa kita jadikan kendala utama, namun tentu penilaian-penilaian tentang prestasi anak-anak tetap kita laksanakan dengan berbagai macam cara dan kreativitas para guru. Saya kira itu. Assalamualaikum. COVID-19 ini yang pertama, guru membantu tugas sangat banyak. Yang kedua, jaringan kurang memadai karena sekolah terpencil yang jaringannya payah. Yang ketiga, kuota internet tidak memadai karena banyak siswa-siswi SMA Lusnia tidak semuanya mampu sama guru seperti biasanya kalau kita belajar tatap muka. Jadi lebih efektif kita belajar secara langsung daripada kita belajar online. Sedangkan kan banyak juga teman-teman kita yang belum mempunyai gadget karena tidak semuanya mampu untuk orang tuanya memberikan gadget kan. Jadi
saya rasa ini kurang efektif kalau belajar online. Kalau memang disuruh belajar di rumah, setidaknya kita diberi buku paket itu. Kedepannya sekolah itu diadakan seperti biasa, namun tetap menuruti protokol dan protokol kesehatan dari pemerintah, seperti menggunakan masker, berjaga jarak, terus mencuci tangan. Sorry, it's DJ.